Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel ini, di channel Rahmat Hidayat Edi. Di video kali ini saya mau membahas tentang beberapa kesalahan ketika kalian mengumpulkan tugas untuk soal nomor 2. Di sini yang saya mau tunjukkan adalah soalnya terlebih dahulu. Jadi kalian fokus jawabnya itu hanya di bagian soal ini nih, soal nomor 2. Jadi di soal nomor 2 ini kalian dituntut untuk melakukan pemecahan kasus dari kendala-kendala yang kalian alami saat pembelajaran jarak jauh. Nah, sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini bisa saja daring yang harus selalu stay di jaringan, bisa juga blended learning atau gabungan pembelajaran daring dan luring. Jadi kalian blended learning itu materinya kalian bisa download sehingga materinya tersebut bisa kalian tonton berulang-ulang secara offline atau tidak dalam keadaan terhubung dengan jaringan. Nah, di sini soalnya menanyakan tentang kalian kan sudah beberapa hari ini belajar secara daring di Man Insan Cendekia Kota Palu. Terus beberapa mungkin memiliki kendala saat melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Pecahkan kasus tersebut dengan menggunakan metode ilmiah sesuai dengan langkah-langkah pemecahan kasus. Jadi maksudnya langkah-langkah pemecahan kasus itu ya ini metode ilmiahnya. Nah, dalam memecahkan sebuah kasus itu kan dimulai dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu merumuskan masalahnya. Jadi dalam perumusan masalah di situ yang paling sering terlihat muncul kesalahan. Nah, di sini saya mau tunjukkan contoh yang saya perlihatkan ke kalian ketika saya menjelaskan hakikat fisika. Nah, di sini contoh yang saya berikan itu menggunakan kata tanya apakah. Kata tanya apakah itu termasuk salah satu kata tanya untuk jenis soal yes or no question atau pertanyaan konfirmasi. Pertanyaan konfirmasi itu adalah pertanyaan yang hanya mau mengetahui benar atau tidak, yes or no. Jadi kalau soalnya menanyakan tentang pemecahan kasus, tidak boleh menggunakan kata tanya apakah. Pemecahan kasus itu harus menggunakan kata tanya bagaimana. Jadi setiap kata tanya itu memiliki tujuan masing-masing. Misalnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu memiliki tujuan untuk mengetahui orang atau objek yang melakukan. Nah, seperti itu. Bukan objek berarti yang kalau melakukan, subjek yang melakukan atau objek yang dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya misalnya apa? Kalau pertanyaannya itu apa, berarti dia menanyakan jenis. Jenis misalnya buah apa saja yang dijual di pasar, berarti dia menanyakan jenis. Atau apa saja yang kalian kerjakan di rumah, berarti itu juga menanyakan jenis. Jadi kata tanya yang paling cocok untuk menyelesaikan soal nomor 2 ini, karena yang ditanyakan adalah berarti kata tanyanya itu yang paling benar adalah bagaimana. Nah, contoh nih, saya langsung bikinkan contoh. Saya bikin slide baru saja ya. Jadi saya mengambil contoh yang bukan bersesuaian dengan tugasnya kalian. Saya mengambil contoh bagaimana cara memecahkan kasus siswa yang sering terlambat
kalian misalnya sudah sering belajar di MAN IC tapi secara luring atau sudah tatap muka di kelas. Nah, masalahnya itu yang biasa adalah kasus siswa terlambat. Nah, siswa terlambat berarti kalau soalnya saya tanyakan adalah pecahkan kasus siswa yang sering terlambat datang ke sekolah atau sering terlambat apel pagi. Nah, berarti pertanyaan untuk rumusan masalahnya, ini tulisannya tidak kentara ya, saya ubah dulu di 28 warna putih di bold. Jadi rumusan masalahnya tuh ya. Jadi rumusan masalahnya itu bagaimana mengatasi siswa yang sering terlambat ke sekolah. Nah, maksud ini yang siswa yang sering terlambat ke sekolah, berarti itu adalah masalah yang mereka hadapi ketika pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, kalau yang soalnya saya tadi kan itu menanyakan kendala yang kalian alami saat pembelajaran jarak jauh. Berarti kendala itu yang kalian ganti di sini nih. Berarti bagaimana mengatasi siswa yang sering misalnya sering telat bangun. Kalau sering telat bangun kan bisa saja siswanya tidak ikut pembelajaran di saat jam 8 pagi tuh. Itu juga masalah tuh saat pembelajaran daring seperti ini. Nah, saya lanjut, jadi rumusan masalahnya bagaimana mengatasi siswa yang sering terlambat ke sekolah. Nih, saya kasih naik dulu ya. Sorry. Kedua, setelah rumusan masalah adalah mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data ini maksudnya kita lihat nih beberapa masalah yang membuat siswa atau beberapa faktor yang membuat siswa itu sering terlambat sekolah. Kalau kalian nanti kan di sini tinggal di asrama. Nah, faktor yang paling sering dialami itu adalah antri mandi. Nah, kalau antri mandi, telat bangun, antri mandi lama, nah itu yang biasa buat kalian terlambat sekolah. Antri mandi, atau telat bangun, atau sudah sholat subuh, sudah sholat, tidur lagi. Nah, ini masalah juga nih. Lanjut, tidur lagi. Nah, ini masalah nih. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, nah kalian itu melakukan perumusan hipotesis. Nah, dari kumpulan data ini, kalian melakukan hipotesis. Hipotesisnya bisa kalian, saya tulis dulu ya, merumuskan hipotesis. Nah, merumuskan hipotesis di sini yang saya maksud adalah dari beberapa faktor yang kalian tulis di sini. Ini saya kasih tulis lengkap lah. Faktor yang menyebabkan siswa telat apel pagi, yaitu antri mandi, telat bangun, sudah sholat, lanjut tidur lagi. Ini sholat subuh nah maksudnya. Nah, kalau merumuskan hipotesis, berarti misalnya kalian ambil salah satu faktor ini, misalnya dengan kok ketik di sini. Misalnya kalian ambil faktor antri mandi, kalian kan misalnya sering telat antri. Nah, kalau misalnya kalian ambil faktor telat antri mandi, berarti rumusan masalahnya dengan antri lebih awal, saya
siswa lebih cepat siap ke sekolah sehingga tidak lagi terlambat ikut apel pagi. Nah, yang berikutnya setelah melakukan perumusan hipotesis, yaitu melakukan eksperimen. Nah, melakukan eksperimen ini kalian bisa melakukan misalnya di hari pertama kalian antri urutan ke-5. Nah, ternyata antri urutan ke-5 hampir telat. Misal, terus hari kedua kalian antri urutan ke-3. Lebih awal 5 menit dari waktu apel. Nah, kalau hari ketiga, saya hapus saja. Kalau hari ketiga, antri urutan pertama, nah, ternyata bisa lebih awal 15 menit dari waktu apel. Nah, setelah mendapatkan hasil eksperimen ini, ini kan kalian melakukan eksperimen sekaligus pengumpulan data eksperimennya. Jadi ini melakukan eksperimen itu kalian langsung coba untuk antri di urutan ke-5. Ternyata ini eksperimennya, ini adalah datanya. Jadi data hasil eksperimennya itu ternyata 5 hampir telat. Kalau ketiga tuh 5 menit lebih awal. Kalau pertama ternyata 15 menit lebih awal dari waktu apel. Nah, setelah didapatkan data eksperimen seperti itu, kalian melakukan analisis data. Nah, ternyata berdasarkan data ini, saya tambahkan slide dulu supaya bisa ngetik. Ini saya ubah tulisannya dulu ke 28 warna putih di bold. Nah, setelah 3 kali melakukan pengukuran seperti itu, menganalisis data. Ini kan kalau contoh yang kemarin ternyata dalam 10 minggu tanda-tanda belum muncul, maksudnya belum muncul tanda-tanda ikan. Nah, kalau di sini kalian lakukan analisis datanya setelah beberapa hari, misalnya setelah 10 hari sekolah, ternyata dengan antri mandi di urutan 3 ke atas. 3 ke atas itu dari urutan 3, urutan 1, 2 sampai 3 saja. Jadi urutan 1 sampai dengan 3, urutan pertama maksudnya nih. Saya tulis bagus dah. Pertama sampai dengan urutan ketiga. Siswa tidak lagi telat apel. Nah, setelah melakukan analisis data seperti ini, kita bisa melakukan penarikan kesimpulan. Menarik
kesimpulan. Nah, ini menarik simpulan. Nah, simpulannya ternyata itu harus berdasarkan ini kalimat pertanyaannya. Bagaimana mengatasi kalimat perumusan masalahnya. Bagaimana mengatasi siswa yang sering terlambat ke sekolah. Ini di belakangnya harus ada tanda tanya ya. Jadi simpulannya, bagaimana tadi soalnya itu bagaimana cara mengatasi siswa yang telat datang ke sekolah atau telat ikut apel pagi. Maksudnya apel pagi itu sudah sekolah. Jadi tarikan kesimpulannya itu dengan antri di urutan pertama sampai dengan ketiga siswa dapat hadir tepat waktu ke sekolah. Nah, seperti itu bentuk penyelesaian kasus menggunakan metode ilmiah. Nah, jadi semoga kalian bisa memahami bagaimana cara pengerjaan soal untuk perbaikan tugasnya kalian, supaya nilainya tidak terlalu, ya itu yang kalian tahu kok. Jadi saya harap kalian nanti bisa kerjakan, nonton video ini berulang-ulang sampai kalian paham. Untuk perbaikan tugasnya menggunakan soal yang sama. Jika ada pertanyaan kalian boleh langsung chat saya kok. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Semoga berhasil di perbaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.